Hai Sobat Ades Movie dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kabar baik, kabar sehat selalu menyertai kita semua ya. Oke Sobat Ades Movie semua, ketemu lagi dengan saya Jonta yang akan menemani aktivitas kalian melalui alur cerita film. Kali ini Ades Movie Channel akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Lost Bladesman. Film ini dibintangi oleh Donnie Yen sebagai Guan Yu, Sun Li sebagai Qilan, Jiang Wen sebagai Cao Cao, Bo Jie Wang sebagai Raja Liu Xi, dan masih banyak lagi artis-artis pendukung lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita intro. Alkisah. Di scene awal kita langsung dibawa ke sebuah kisah zaman terpecahnya Cina menjadi 3 negara. Zaman itu biasa dinamakan zaman Samkok atau penghujung dinasti Han. Dongwu dipimpin Sun Jian, Suhan dipimpin Liu Bei, dan dinasti Han itu sendiri dipimpin oleh Raja Boneka bentukan Jenderal Cao Cao yang bernama Raja Liu Xi. Di dinasti Han itu sendiri, Cao Cao harus menghadapi Yuan Shao, petinggi kerajaan Han yang tak sependapat dengannya. Zaman terburuk bagi ketiga negara yang ikut merasakan dampak dari peperangan para panglima-panglima perang yang tak kunjung usai. Di sebuah daerah bernama Kota Baima, pasukan Jenderal Cao Cao diserang oleh pasukan dari Jenderal Yuan Shao yang dipimpin langsung oleh panglima perang mereka yang bernama Yan Liang. Pasukan ini terus bergerak merangsek menggempur pertahanan pasukan Jenderal Cao Cao, dan dalam keadaan darurat inilah akhirnya Cao Cao memutar strategi agar mendapatkan kemenangan. Cao Cao lalu dengan segala daya upaya merayu dan membujuk panglima perang Guan Yu, adik angkat Liu Bei yang kini menjadi tawanan perang di kerajaan Han. Guan Yu yang sebenarnya hanya patuh terhadap Liu Bei akhirnya menyetujui ikut berperang melawan Yan Liang agar perang segera usai. Berangkatlah Guan Yu bersama beberapa orang prajurit Cao Cao, dan hanya sekali tebas jenderal perang Yan Liang tewas oleh Guan Yu dengan tombak sabit miliknya. Setelah kemenangan Kota Baima itu, Jenderal Cao Cao terus berupaya merayu dan membujuk Guan Yu untuk bergabung bersamanya. Tak tanggung-tanggung penghormatan bangsawan diberikan kepada Guan Yu. Begitu juga desa dan para pengungsi yang kini berada di lingkup wilayah Jenderal Cao Cao, masyarakatnya pun berusaha ia makmurkan. Begitulah Cao Cao dengan seluruh siasatnya, ia sangat lihai memainkan peran demi ambisinya. Sementara itu, Qilan, selir dari Liu Bei, benar-benar kecewa dengan sikap Guan Yu yang seolah-olah memihak Cao Cao. Dalam selisih paham ini, Guan Yu yang sebenarnya menyimpan perasaan terhadap Qilan sedari dulu hanya mampu membayangkan kenangan indah ketika di Hedong dulu. Akan tetapi ternyata cinta Guan Yu hanya sebelah tangan di mata Qilan selama ini. Qilan, si gadis cantik desa Hedong ini, ternyata telah jatuh hati kepada Liu Bei, kakak angkat Guan Yu. Kembali ke Cao Cao. Cao Cao yang mengetahui bahwa Guan Yu memendam rasa terhadap Qilan lalu merencanakan akan menjebak Guan Yu. Guan Yu lalu diajak untuk minum arak sampai Guan Yu mabuk berat, dan pada saat tinggi-tingginya Guan Yu sengaja diantarkan ke sebuah rumah oleh Cao Cao yang di dalamnya telah berada Qilan yang telah diberi obat perangsang. Cao Cao berharap Guan Yu akan melakukan hal yang senonoh terhadap Qilan, istri Liu Bei, agar Guan Yu tak berani kembali ke Liu Bei dan tetap bergabung dalam pasukannya. Namun, rencana Cao Cao ternyata gagal total. Pada saat Guan Yu sedang berusaha menenangkan pikirannya tentang Qilan, tiba-tiba utusan Liu Bei menyelinap di kamar itu dan memberitahukan keberadaan Liu Bei saat ini. Utusan itu lalu bunuh diri agar rahasia keberadaan Liu Bei, kakak angkatnya, tak menyebar sampai telinga Cao Cao. Dan pada pagi harinya, Cao Cao yang telah merasa gagal dalam menjebak Guan Yu sepakat bersama bawahannya untuk membiarkan Guan Yu pergi dari kerajaan Han.
Baru saja meninggalkan kota itu, titah Raja Liuxi dengan merpatinya menyebar ke seantero negeri, di mana titah Raja Liuxi tersebut adalah titah untuk membunuh Guan Yu. Dan benar saja, baru saja sampai di daerah perbatasan Dongling, Jenderal Kong Xiu berusaha menangkapnya dan terjadilah perkelahian sengit di sana. Namun Jenderal Kong Xiu bukanlah lawan sepadan untuk Guan Yu. Lewat tombak sabitnya, Jenderal Kong Xiu pun tewas di tangan Guan Yu. Setelah kejadian itu, Guan Yu dan Qilan lalu bergegas melanjutkan perjalanannya menuju utara, dan di sanalah ia bertemu dengan Han Fu, teman seperjuangannya dahulu. Guan Yu pun lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Ia lalu meminta Han Fu untuk meminjamkannya perahu untuk menyeberang. Akan tetapi Han Fu yang kini telah bekerja untuk kerajaan Han lalu berniat membunuh Guan Yu. Dalam perkelahian itu, Han Fu akhirnya terbunuh dan dengan cepat Meng Tan datang dan berusaha menghabisi Guan Yu beserta anak buahnya. Dan pada saat racun mulai menjalar ke tubuh dan Guan Yu sudah mulai kehilangan keseimbangan, Meng Tan yang hendak menebas kepala Guan Yu akhirnya dibunuh dari arah belakang oleh Qilan. Dan Guan Yu pun pingsan tak sadarkan diri. Dalam keadaan panik itu, Qilan akhirnya ditolong oleh seorang biksu. Di sanalah Guan Yu diobati oleh Tong Pin, biksu kuil tersebut, hingga pulih. Dan setelah pulih, Guan Yu pun lalu menitipkan Qilan kepada Tong Pin untuk segera diantar kepada Liu Bei. Dan ia sendiri pun pergi ke arah utara untuk mengecoh para prajurit Raja Liuxi. Guan Yu pun lalu mendatangi pemberontak yang bernama Jenderal Bianxi yang telah membunuh 5.000 orang tak bersalah di daerah Pengchu. Atas dasar itulah akhirnya Guan Yu lalu menghajar Jenderal Bianxi dan seluruh bala tentaranya dengan tombak sabitnya. Sementara itu, di kediaman Cao Cao, ia nampaknya marah besar mendengar para jenderal-jenderalnya dibunuh oleh Guan Yu. Ia lalu memaksa bawahannya untuk mengatakan siapa orang yang telah memberi perintah membunuh Guan Yu. Sedangkan ia sendiri telah mengizinkan Guan Yu pergi dari kerajaan Han. Seluruh anak buahnya pun hanya bisa menyalahkan diri sendiri dan meminta untuk dihukum. Akan tetapi dengan kebesaran hati Cao Cao, seluruh anak buahnya bebas dari hukuman. Sementara itu perjalanan Guan Yu sampailah di daerah Xingyang, yang tepatnya di sebuah pengadilan yang terkenal dengan pejabat yang serakah, hingga akhirnya kota Xingyang ditinggalkan masyarakat. Di sana ia lalu bertemu Jenderal Wang Xi, wakil pejabat pengadilan saat ini. Akan tetapi Wang Xi pun sama dengan jenderal-jenderal yang lain. Ia berusaha untuk membunuh Guan Yu dan duel kembali terjadi. Guan Yu yang sebenarnya tidak ingin bertarung akhirnya terpaksa meladeni 2-3 jurus dengan Jenderal Wang Xi. Dan hanya beberapa jurus dikeluarkan, Guan Yu akhirnya berhasil membuat Jenderal Wang Xi tak berkutik. Jenderal Wang Xi yang merasa gagal dalam tugasnya lalu bunuh diri menggunakan tombak sabit milik Guan Yu. Setelah Wang Xi tewas, di area pengadilan tersebut sepertinya ada gelagat aneh yang dirasakan oleh Guan Yu. Sekumpulan anak-anak berlari menuju persembunyian. Guan Yu yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di daerah itu lalu membuntuti anak-anak tersebut. Dan benar saja puluhan masyarakat sengaja bersembunyi karena ketakutan dengan sosok Guan Yu yang mereka anggap adalah pembunuh orang-orang yang tak bersalah. Para penduduk itu lalu beramai-ramai menghujat Guan Yu. Pada saat Guan Yu terbawa perasaan itulah tiba-tiba Cao Cao muncul bersama anak buahnya. Cao Cao lalu menceritakan bahwa Qilan dan biksu tersebut kini bersamanya. Mendengar hal itu, Guan Yu hanya bisa pasrah dan mengikuti keadaan. Dan ketika Guan Yu akan meninggalkan tempat itu, seluruh penduduk masyarakat di kota Xingyang akan dibantai oleh Cao Cao agar berita Guan Yu membunuh Jenderal Wang Xi tak menyebar. Guan Yu yang melihat hal itu lalu mencegah para prajurit Cao Cao melakukannya, dan masyarakat pun terhindar dari kematian. Sementara itu Qilan yang mengetahui Guan Yu akan membantu Cao Cao untuk membunuh Yuan Shao sangat kecewa dengan sikap Guan Yu. Qilan yang sebenarnya dalam perjalanannya mulai ada benih rasa cinta terhadap Guan Yu ini lalu mengutarakan hal itu. Akan tetapi Guan Yu yang sangat setia terhadap Liu Bei tetap menolak meskipun ia juga telah lama memendam perasaan itu terhadap Qilan.
Dan dalam bersih tegang dengan Qilan, tiba-tiba ratusan anak panah menghujani mereka hingga Qilan tewas terkena anak panah itu. Cao Cao kini baru menyadari bahwa selama ini Guan Yu diperintahkan dibunuh adalah titah dari Raja Liuxi. Cao Cao kecewa bukan main lantaran rencana membujuk Guan Yu untuk ikut bergabung menumpas Yuan Shao sudah terjadi, dan kini rencana itu akan gagal total oleh ulah Raja Liuxi. Sementara itu Guan Yu yang kesal bukan main dengan ulah Raja Liuxi pun hendak membunuhnya. Akan tetapi Cao Cao lalu meredam amarah Guan Yu. Cao Cao lalu menjelaskan maksud tujuannya selama ini. Ia hanya ingin menyatukan seluruh Cina dan bila perlu ia pun tak segan untuk membunuh Raja Liuxi di kemudian hari. Guan Yu yang sudah terlanjur kecewa dengan Raja Liuxi dan Cao Cao lalu mengatakan bahwa ia akan terus berjuang melawannya dan ia akan tetap bersama barisan Liu Bei sampai kapanpun. Guan Yu akhirnya pergi bersama mayat Qilan untuk menemui Li Bei, kakak angkatnya itu, dan film pun tamat. Nah, begitulah rangkum alur cerita film The Lost Bloodsman, sobat. Gimana, menarik bukan? Sejarah cerita besar ini patut kita teladani dari tokoh Guan Yu, tokoh bijak, inspiratif, pemberani, teguh dalam pendirian menurut saya. Gimana menurut kalian? Oke sobat semua, berhubung saya mau ada rapat bersama Komjen negara Sri Lanka. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. See you next time and bye.